Bertahun-tahun setelah dunia yang kini hancur dihantui oleh makhluk-makhluk jahat yang dikenal sebagai Boriaduan. Iblis humanoid ini haus akan daging dan juga darah manusia, mengintai setiap sudut bumi yang tersisa dengan kejam. Dalam dunia yang hampir punah, hanya sedikit yang bertahan hidup, dan yang lainnya hanyalah sasaran empuk bagi para makhluk pemangsa. Di tengah kekacauan itu, Azrael terpaksa meninggalkan sekte penghuni hutan, sekte yang menganggap berbicara sebagai dosa dan menyiksa siapapun yang melanggar aturan itu. Mereka yang dulu terikat pada keyakinan dan aturan ketat, kini harus menghadapi kenyataan baru, sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari yang mereka kenal. Azrael yang terjebak di tengah hutan merasakan kecemasan menyelubungi hatinya. Untuk menenangkan diri, ia sibuk merangkai gelang dari sara tumbuhan yang ditemukannya, dihiasi dengan buah kecil yang tumbuh di sekitarnya. Angin yang berhembus lembut tak mampu mengusir kegelisahan dalam dirinya. Meski alam sekitar terdengar tenang, pikirannya selalu kembali ke satu hal, yaitu bahaya yang semakin dekat. Saat matanya tertuju pada kekasihnya yang sedang menyalakan api unggun, rasa cemas Azrael semakin menguat. Api unggun itu tampak satu-satunya cahaya di kegelapan hutan. Namun itu juga membuat mereka semakin terancam. Mereka berada jauh dari tempat aman, dan sesuatu yang tak dikenal tampaknya sedang mengincar mereka. Ketakutan itu semakin memuncak, dan Azrael merasa dorongan untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka harus menjauh secepat mungkin dari tempat itu, atau mereka akan menjadi sasaran. Kekasih Azrael tetap tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun begitu, ketegangan di hati Azrael tidak berkurang. Sebagai tanda terima kasih, Azrael mengulurkan gelang yang baru saja dirangkainya, sebagai simbol kecil yang penuh makna. Namun kedamaian itu segera pecah saat terdengar suara siulan yang menakutkan dari kejauhan. Azrael tahu mereka sedang diburu. Segera Azrael berlari, memutuskan untuk mengikuti instingnya dan menjauh dari ancaman yang semakin nyata. Kekasihnya dengan sikap tenangnya berusaha mengalihkan perhatian para pengejar agar Azrael bisa melarikan diri. Tetapi meskipun ada usaha tersebut, pengejar tetap berhasil menangkap mereka berdua. Mereka dibawa ke tempat yang tidak diketahui, terjebak dalam bahaya yang semakin dekat. Dan Azrael tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dengan segala resiko yang menanti di depannya. Sesampainya di tempat itu, Azrael dibawa ke tengah hutan untuk menerima hukuman. Ia dihukum karena berusaha kabur dan membelot dari sekte yang dipimpin oleh seorang ketua yang terkenal kejam. Sekte itu siap menumbangkan Azrael kepada makhluk mengerikan yang menghuni hutan, makhluk yang tertarik oleh bau darah manusia. Dan para pengikut sekte meninggalkan Azrael sendirian di tengah kegelapan. Mereka melarang siapapun untuk menoleh ke belakang, membiarkan Azrael untuk terjebak di sana. Suasana di sekitar hutan menjadi tegang, dan Azrael merasa bulu kuduknya meremang saat ia merasakan makhluk hitam yang perlahan mendekat. Tertarik oleh bau darahnya yang masih mengalir dari luka-luka yang dideritanya. Ketakutan menguasai dirinya, namun Azrael tidak menyerah begitu saja. Ia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri, meski tubuhnya lelah dan terluka. Dengan segenap keberanian, ia akhirnya berhasil kabur, berlari sejauh mungkin sebelum makhluk itu mendekat lebih jauh. Keberuntungannya kali ini sangat luar biasa. Azrael berhasil lolos tepat waktu. Saat para pengejar berbalik untuk mengejar Azrael, mereka terkejut mendapati dirinya sudah menghilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, salah satu dari mereka yang masih terlambat menyadari bahaya, justru menjadi korban pertama makhluk gelap itu. Azrael mendengar jeritan terakhirnya saat ia berlari menjauh, merasa campuran antara lega dan juga ngeri. Namun ia tahu bahwa ia baru saja menghindari kematian, dan sekarang petualangan lainnya baru saja dimulai. Setelah pelarian yang melelahkan, Azrael akhirnya tiba di sebuah reruntuhan kuno yang sepi. Luka-luka di tubuhnya masih terasa perih, namun ia tak punya waktu untuk mengkhawatirkannya.
Ia mendekati sungai terdekat dan membasuh kakinya, berusaha meredakan rasa sakit yang mendera. Dalam hening malam itu, pikirannya kembali tertuju pada kekasihnya yang kini berada di tangan sekte. Rasa rindu dan kekhawatiran menyelubungi hatinya. Azrael tahu tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Kekasihnya harus segera diselamatkan. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Azrael berusaha menghilangkan bau darah yang masih menempel di tubuhnya. Ia menggunakan daun dari tanaman yang sering digunakan untuk menyamarkan bau. Namun rencananya hampir saja gagal ketika ia tersesat dalam sebuah ruangan gelap dan juga buntu. Untungnya, daun yang digunakannya mulai bereaksi tepat pada waktunya, menyamarkan bau darah yang menempel di tubuhnya. Dengan perasaan sedikit lega, Azrael melanjutkan perjalanannya. Kali ini dengan lebih hati-hati, berusaha menyelamatkan sosok yang ia cintai dan menghadapi apapun yang ada di depannya. Kini Azrael kembali menyusuri hutan, mencari jejak yang mengarah pada sosok yang sangat ia cintai. Di kejauhan, ia menemukan bekas roda mobil yang tampaknya mengarah pada tempat mereka membawa sosok itu. Setelah berjalan cukup jauh, Azrael akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian sekte yang ia cari. Di tempat itulah ia merasa kekasihnya mungkin ditawan. Dengan hati-hati, Azrael mencoba menyelinap masuk, namun nyaris ketahuan beberapa kali. Saat menyusuri area itu, ia menemukan gelang yang pernah ia berikan. Seketika tubuhnya lemas. Perasaan takut bahwa sosok yang ia cintai mungkin sudah dikorbankan menyergapnya. Di tengah keterkejutannya, Azrael mendengar langkah-langkah mendekat. Ada seseorang yang datang bersama beberapa pengikutnya. Mereka segera bergegas menuju sebuah gereja tua untuk melaksanakan ritual yang terlihat penting. Gereja itu dipenuhi oleh banyak orang yang tengah melakukan pemujaan, merayakan kelahiran yang mereka yakini sebagai penyelamat dunia. Mereka percaya bahwa seseorang tengah mengandung sosok yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Begitu upacara selesai dan orang-orang mulai membubarkan diri, wanita itu tampak kesal karena ketidaktepatan waktu pengikut yang datang terlambat. Namun saat teguran diucap, suara aneh dari luar gereja mengagetkan semua orang. Merasa ada ancaman, wanita itu segera memerintahkan pengikutnya untuk memeriksa sumber suara. Tanpa mereka ketahui, Azrael tengah bersembunyi di dalam gereja, berusaha keras dengan menahan napasnya. Menyadari ini adalah kesempatan untuk melarikan diri, Azrael segera bergerak cepat. Namun, saat ia hendak keluar, sosok itu menyadari keberadaannya dan memicu alarm bahaya. Terpaksa, Azrael menerobos keluar melalui benteng tua yang mengelilingi gereja. Meski harus menanggung luka-luka dan hampir terkena tembakan. Setelah berhasil meloloskan diri, malam semakin larut. Keletihan menguasai tubuh Azrael dan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di hutan. Meski ketegangan masih menggantung di udara. Tanpa disadari, darah yang menetes di tangan Azrael mulai menarik perhatian makhluk mengerikan yang ada di sekitarnya. Ketika makhluk itu mulai mendekat, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di dekatnya. Dan seorang pria segera keluar dari kendaraan untuk membantu Azrael masuk. Dalam kepanikan, Azrael yang tidak bisa berbicara hanya bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat, membuat pria itu bingung. Saat pria itu berusaha memahami situasi, Azrael segera terbata, menunjukkan bekas luka berbentuk salib di tenggorokannya. Pada saat itulah terungkap bahwa seluruh anggota sekte, termasuk Azrael, telah kehilangan kemampuan berbicara sebagai bagian dari ritual sekte yang kejam. Melihat Azrael yang terluka dan masih diliputi ketakutan, pria itu berusaha menenangkannya. Ia menyetel lagu di mobil, membiarkan Azrael beristirahat sejenak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Azrael merasa ada sedikit kedamaian, meskipun ia tahu bahwa bahaya masih mengintai di luar sana. Lalu tiba-tiba, ternyata para pengejar ada di belakangnya. Azrael segera berlari dengan cepat, tetapi terhenti ketika sebuah tembakan menghentak udara.
mengakhiri perjuangan pria yang menolongnya barusan. Tembakan itu datang dari belakang, dari para pengejar yang tak akan membiarkan Azrael lolos begitu saja. Azrael merasakan tubuhnya gemetar, namun ia tak punya waktu untuk merasakan kehilangan, dan juga nasib buruk belum berakhir. Sesaat setelah ia berlari beberapa langkah, seorang anak buah dari sekte menghadangnya. Sosok besar dan kuat itu, dengan tatapan yang penuh kebencian, menunggu di depan. Azrael tahu, bertahan berarti berhadapan dengan musuh yang tak terhindarkan. Dengan tubuh penuh luka dan kelelahan yang mendera, Azrael tahu ini adalah pertempuran. Ia harus berjuang. Dengan sisa-sisa tenaga, Azrael berhasil melumpuhkan anak buah sekte dan merebut senjata miliknya. Ia kemudian mendapati sosok yang duduk santai di depan api unggun, dan orang itu yang telah lama ia cari, yaitu kekasihnya. Rupanya, sekte itu menjadikan kekasihnya sebagai umpan untuk memancing Azrael. Di tengah momen pertemuan mereka, muncul seorang pria yang tampaknya adalah anggota sekte lain. Namun, sebelum pria itu bisa melakukan apapun, terdengar suara-suara makhluk mengerikan yang mencium bau darah mereka. Pria itu yang waspada bersiap melawan makhluk-makhluk itu. Sementara Azrael memanfaatkan kecepatan untuk membebaskan diri dan menyelamatkan orang yang ia cintai. Namun sayang, pria itu malah dimakan makhluk-makhluk tersebut. Tapi di sisi lain, Azrael sedikit lega karena kekasihnya selamat dari serangan. Setelah makhluk-makhluk itu pergi, Azrael memutuskan untuk membawa kekasihnya pergi dari tempat mengerikan itu. Namun sialnya, kekasihnya terluka parah, dan meski Azrael berusaha sekuat tenaga, kekasihnya tidak bisa diselamatkan. Hancur oleh rasa kehilangan dan dendam, Azrael mengambil senjatanya yang ia rebut dan berniat menghancurkan sekte tersebut. Ia mulai memancing perhatian para penjaga agar meninggalkan camp, dan saat situasi cukup aman, ia menyelinap masuk ke gereja, tempat ritual berlangsung. Begitu memasuki gereja, Azrael segera menyadari kehadiran sosok yang selama ini dikultuskan oleh sekte. Seorang wanita yang kini tengah hamil. Meski niat awalnya adalah untuk menghabisinya, Azrael mendapati dirinya terhenti sejenak karena ragu. Wanita itu dengan perut membesar, seolah menantang setiap keputusan yang ada. Ada sesuatu di matanya yang mengganggu pikiran Azrael, rasa ragu yang tak biasa. Namun kebimbangan itu tak bertahan lama. Wanita tersebut memanfaatkan kelemahan Azrael dengan sebuah pukulan tajam menghantam wajahnya, membuatnya kehilangan kesadaran dalam sekejap. Ketika ia terbangun, Azrael mendapati dirinya berada di dalam hutan dengan tubuh yang dipenuhi rasa sakit. Sekte itu telah memutuskan untuk menjalani hukuman tahap kedua, mengorbankannya langsung ke sarang makhluk-makhluk yang mengerikan dan haus darah. Tanpa banyak pilihan, Azrael dipaksa melangkah memasuki lorong sempit yang mengarah ke tempat mengerikan tersebut. Setiap langkah terasa semakin berat. Tubuhnya yang lemah hampir membuatnya pasrah pada nasib yang tampaknya sudah ditentukan. Namun sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Ketika makhluk itu mendekat, malah ada perubahan dalam perilaku makhluk tersebut. Ia tidak menyerang Azrael seperti yang ia takuti. Sebaliknya, makhluk itu justru tampak tertarik pada bau darah wanita yang telah menyertainya. Azrael yang kini terjebak dalam kebingungannya menyaksikan kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Melihat bahwa situasinya akhirnya aman, Azrael cepat-cepat mencari jalan keluar menuju permukaan. Di luar ia bisa merasakan udara segar menyentuh wajahnya, tetapi rasa cemas masih terus menghantui. Ia tahu ini belum berakhir. Tanpa membuang waktu, Azrael bergegas menuju kembali ke camp sekte. Kini, waktunya untuk menghabisi sisa-sisa sekte yang masih ada. Azrael, yang kini terobsesi dengan rasa dendam yang begitu mendalam, memutuskan untuk menuntaskan misinya. Perasaan amarah yang mencekam dadanya memicu langkahnya yang tak terhentikan. Kehilangan yang dirasakannya begitu besar, dan kini, sekte yang telah merenggut segala yang ia miliki akan merasakan akibatnya. Tidak ada yang akan terlepas dari balas dendam Azrael. Azrael telah merancang setiap langkah dengan cermat, hanya untuk satu tujuan, menghabisi pimpinan sekte dan seluruh pengikut sesat yang telah menghancurkan hidupnya.
Ketika pimpinan sekte terluka parah dan kemah mereka terbakar menjadi lautan api, Azrael merasa misinya sudah hampir selesai. Namun di tengah kekacauan, salah satu anggota sekte yang baru saja kehilangan istrinya dalam baku tembak tampak putus asa dan dipenuhi dendam. Dengan amarah, pria itu mencari senjata, berniat untuk membalas dendam pada Azrael. Azrael tidak bisa menahan diri untuk mempermainkan pria itu. Dengan siulan yang menggema di sekitar mereka, Azrael tahu pria itu semakin gelisah. Dalam kebingungannya, pria itu malah tampak tak sengaja menembak rekannya sendiri, menambah kekacauan yang sudah terjadi. Setelah berhasil mengalahkan dengan pukulan brutal, Azrael berdiri, merasa ketegangan mereda sejenak. Namun saat ia menatap ke sekelilingnya, satu sosok masih tersisa, wanita yang dikultuskan oleh sekte, dan kini hanya dialah yang harus ia hadapi. Sesampainya di gereja, Azrael mencari sosok wanita yang dikultuskan, namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, wanita itu muncul di hadapan Azrael, dalam keadaan lemah dan hampir melahirkan, momen yang sangat menegangkan. Karena Azrael tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membalas dendam. Wanita itu, meski dalam kondisi terburuk, masih berusaha melawan, memanfaatkan senjata yang ditemukannya di gereja. Namun semua perjuangannya berakhir saat pimpinan sekte jatuh ke tanah, dan bayi yang selama ini dijaga oleh wanita itu akhirnya lahir. Azrael tertegun sejenak, matanya tertuju pada ekspresi ketakutan yang tercermin di wajah wanita yang dikultuskan. Saat ia menatap bayinya, ketakutan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang sangat salah dengan kelahiran itu. Tak lama, wanita itu akhirnya menyerah pada takdirnya. Tubuhnya terkulai lemah di lantai gereja. Azrael mendengar suara tangisan bayi yang mulai berubah. Tak lagi terdengar seperti tangisan bayi manusia, melainkan sebuah ringkihan aneh, mirip dengan suara domba. Itulah saat para makhluk mengerikan mulai mendekat, tertarik oleh suara bayi yang baru saja lahir. Sebuah tanda bahwa sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan baru saja terbangun. Karena penasaran, Azrael mendekati bayi itu dengan hati berdegup kencang. Tetapi begitu ia melihat lebih jelas, darahnya membeku. Bayi yang selama ini diyakini sebagai penyelamat, ternyata bukanlah simbol harapan yang selama ini dipuja-puja. Sebaliknya, yang ada di hadapannya adalah makhluk iblis dengan tubuh seperti domba, mengerikan, penuh kekuatan gelap yang memancar dari setiap inci tubuhnya. Bayi itu bukanlah penyelamat, melainkan pengendali para monster, makhluk-makhluk jahanam yang selama ini memburu dan mengancam kehidupan manusia. Semua yang kabur dalam pikirannya selama ini kini terungkap jelas. Sekte yang mengaku sebagai penjaga dan penyelamat dunia ternyata memiliki niat yang jauh lebih gelap. Mereka berusaha menciptakan makhluk itu, sebuah entitas yang bisa memimpin pasukan monster, meratakan umat manusia, dan menguasai dunia. Semua yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mengerikan, pengorbanan yang dilakukan tanpa rasa kasihan, semuanya untuk tujuan itu.